쫓아다니면 대장이 노출되잖아. 소리 안 듣게 하려고. 또한 Halo kawan tentang film. Selamat datang di Tentang Film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul Fabricated City. Tidak lupa saya mengingatkan sebelumnya untuk like dan subscribe channel ini. Film ini disutradarai oleh Park Kwang Hyun dan diperankan oleh Ji Chang Wook sebagai Kwon Yu, Shim Eun Kyung sebagai Yo Wol dan An Jae Hong sebagai Demolition. Mereka adalah pemeran utama dari drama ini. Film ini menceritakan tentang pemain video game yang terjebak kasus pemerkosaan dan juga penghilangan nyawa orang, namun pemeran utama membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan saat ada peperangan di situ. 박을 하네. 저 안에 있는 폭탄을 무슨 수로 먼저 치고 들어간다고? Kwon Yu dan pasukannya sedang membantai dua musuhnya. Saat akan memenangkannya, 상황이 안 좋아. 폭탄 대장이 제. ternyata ada Toelbo sedang terpojok dan Kwon Yu menyelamatkan Toelbo. 대장! 대장, 털 보여. Tetapi dirinya kehabisan peluru dan akhirnya tertembak. Ternyata semua itu adalah permainan di dalam game. 뭐 게임 접어야 되는 거 아니야? 미안. 네가 호들갑 안 떨어도 게임 좀 한 사람 구해준다고 나서니까. 레비는 3만 원. Setelah selesai, ada ibunya sedang menelpon Kwon Yu menyuruhnya untuk pulang. 게임이야 게임. 그러니까 왜 때문에 전화한 거야? 지금? 가스. 장하다 이놈아 백수 나이라고 했지. 좋은 말 할 때 들어. Lalu ada HP yang berdering di sampingnya dan ternyata itu adalah HP yang tertinggal milik seseorang. Orang itu meminta tolong HP-nya untuk diantarkan ke rumahnya dan Kwon Yu akan diberi imbalan. Saat itu Kwon Yu pun mendatangi rumah tersebut untuk mengembalikan HP-nya yang tertinggal. Saat sudah sampai ternyata rumahnya tidak dikunci. Kwon Yu pun masuk tetapi pemilik HP itu sedang mandi dan menyuruh menaruhnya di kamar. Kwon Yu mengambil imbalannya lalu keluar. 저기요. 여기 문 열어. Saat itu Kwon Yu sedang tidur tetapi dirinya langsung ditangkap oleh pihak kepolisian lalu dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi oleh polisi. SP 이거 여기 칼에 잔뜩 찍어 놓은 네 지문. Sang ibu pun meyakinkan pengacaranya jika anaknya tidak bersalah. Namun pengacara itu hanya acuh saja dan ibunya dibawa keluar oleh asistennya. 생각에는요. 아동참작이라도 막 아니 변호사님. 혐의를 부인하시면 올라가요. 어머니 우리 변호사님이 어려운 사람들 우리를 믿어주세요. Saat itu persidangan dimulai, ternyata semua tuduhan dan bukti yang mengarah kepada Kwon Yu, lalu Kwon Yu dijatuhi hukuman seumur hidup. 세계를 구별 못하거든요. 보이지 않고 끝없는 그 성폭력 범죄의 처벌 등의 무기징역에 처한. Dan Kwon Yu dibawa ke penjara khusus. 5년간 성충동 양아부 잔혹함으로 흉악범 교도소에 Saat pertama kali di penjara, Kwon Yu sedang ditatap oleh Madok. Anak buah Madok pun langsung menyeret Kwon Yu ke hadapan Madok. Kemudian Madok menanyai Kwon Yu, namun Kwon Yu yang merasa dirinya tidak bersalah dan terpancing emosi lalu menyerang Madok. Anak buahnya Madok yang tidak terima langsung menyerang balik Kwon Yu. Saat itu kepala sipir datang dan memukul Kwon Yu. Lalu Kwon Yu dibawa ke sel isolasi. 징벌범 30일
일이다. Saat sedang istirahat, Kwon Yu didatangi oleh dua orang dan menceritakan jika Madok adalah orang yang sangat ditakuti di penjara tersebut, tetapi ada seseorang yang sudah berumur yang ditakuti oleh Madok dan mewanti-wanti untuk waspada kepada dua orang itu. 중학생? 우리끼리 같이 뭉쳐야지. 너 Saat itu Kwon Yu didatangi oleh ibunya dan ibunya bilang jika dirinya akan melepaskan Kwon Yu. 하고 네 알리바이 다음주에 Karena ada orang yang bisa membuktikan bahwa Kwon Yu tidak bersalah dan Kwon Yu disuruh untuk selalu sehat. 머물고 버텨. 너 여기 Saat sedang makan siang, Kwon Yu makan dengan begitu lahap dan itu terjadi berhari-hari. Kwon Yu didatangi oleh Pak Tua dan Pak Tua itu memberikan sebuah daun. Saat akan memakannya ternyata daun itu untuk mengobati lukanya bukan untuk dimakan. Saat Kwon Yu sedang bersih-bersih ternyata anak buah Madok ingin menghajarnya lagi. Ternyata Kwon Yu memiliki cara untuk membalasnya dengan cara membuat panah dari benda yang ada dan menembaknya ke arah anak buah Madok dan juga Madok. Kemudian Kwon Yu mendapat kunjungan lagi, namun yang datang adalah pengacaranya dan memberitahu jika ibunya telah tiada dan Kwon Yu disuruh untuk menandatangi surat kematian tersebut. 장례를 치르려면 자네가 없어서 관할구청에서 장례식인 참석 못할 거야. 지가 않더라고. Saat itu Kwon Yu sedang tertidur di sel isolasi dan merasakan setiap gerakan yang ada di sekitarnya. Kemudian Kwon Yu bermimpi bertemu dengan ibunya. Saat pagi hari pada jam istirahat, anak buah Madok membuat keributan dan Madok bersiap untuk menyerang Kwon Yu. Namun ternyata Kwon Yu dapat menangkis lalu membalas serangan dari Madok. Namun Kwon Yu juga melukai dirinya sendiri. Kemudian mereka berdua pun dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulan. 너 골로 간다. 기피론 있어? 되지 않겠다고. Saat di jalan, Kwon Yu menyerang para polisi itu dan meminta kunci borgolnya. Kepala sipir akan memberikannya dan Kwon Yu menusuk kaki sopir itu menyebabkan mobilnya terguling. Namun Kwon Yu dapat keluar dari mobil ambulan itu dengan terluka. Saat malam tiba, Kwon Yu mengambil pakaian yang ada di situ untuk mengganti pakaiannya. Kwon Yu melihat ada pasangan suami istri yang mobilnya mogok dan tidak ada yang membantu. Kemudian Kwon Yu membantunya dan mobil itu bisa untuk berjalan lagi. Namun di tengah jalan ternyata ada pemeriksaan dari polisi. Di sini Kwon Yu pun sedikit merasa takut. Ternyata pasangan itu menolong dengan cara berbicara bahasa Inggris dan memburu-buru polisi supaya polisi itu memperbolehkan mobilnya kembali berjalan dan sampai ke bandara. Kemudian Kwon Yu diberikan mobilnya oleh pasangan itu. Saat pengacara itu pulang ternyata dirinya sudah ditunggu oleh Kwon Yu di tempatnya dan membuat dirinya kaget. Ternyata pengacara itu telah menelpon polisi dan saat mereka mengobrol, 우리 엄마랑 같이 면회 왔을 때 찍는 사람 알리바이? 예. 누군지는 잘 모르겠는데 난 엄마가 갑자기 자살을 했다는 게 이상하고 뭐였어? pengacara itu memberikan gelang milik ibunya lalu polisi itu datang. Namun Kwon Yu sudah berhasil kabur kembali. 자네 일은 내가 어떻게든 더 알아볼 테니까. Saat itu Kwon Yu datang ke warnet biasa dirinya bermain 가게했던 게임 중독자 dan mendapatkan berita dari email miliknya tentang Kwon Yu yang tidak bersalah. 박스에 권유의 모습이 새로운 마음에 범인 검거에 도움이 되기서인지 그 영상은 불방 처리돼 초보 해커가 방송국을 해킹하는 과정과 달리 권유가 모텔에 Saat dirinya memperhatikan dengan seksama 은폐한다는 게 화적하기 위해 그녀의 페이스북 클럽을 방문한 사실을 알게 됐다. 새벽 3시 그녀는 한 남성, 이 남성은
단 한 번도 수사 Kemudian Kwon Yu diberitahu jika dirinya telah diketahui oleh polisi dan Kwon Yu pun pergi lagi dari tempat itu. Saat itu Kwon Yu mendatangi kedai teh untuk bertemu dengan Toelbo teman gamenya. Saat menunggu ternyata di meja kasir ada yang menelpon untuk Kwon Yu dan Kwon Yu pun mengangkat telepon tersebut. Ternyata sambungan telah terputus dan dirinya kembali dan bertemu dengan seorang perempuan. 다시 뭐야? Perempuan tersebut memberikan hapnya dan ternyata Toelbo adalah perempuan itu. 얘기도 없이 나야. 내 퍼니터 커플. Kemudian Toelbo mengajak Kwon Yu ke rumahnya. Saat mereka makan bersama terdengar suara bel. Kwon Yu pun langsung bersembunyi dan langsung bersiap, tetapi ternyata yang datang adalah teman-teman gamenya. 계란 보다다 잘못된 얼굴 한 번 안 비치던 사람이 앉아. 그뿐인가? 남의 컴퓨터하고 털범님. 잠깐만. Teman-teman gamenya semua memperkenalkan dirinya. 나는 여백개미. 근데요, 나 혼자서만 받겠습니다. 우리 말고도 아는 사람이 두 명의 스타지. Mereka bilang akan membantu namun ditolak oleh Kwon Yu. 예전은 최대한 증거를 은폐하려 중요한 점은 결정적인 야. 그리고 사건 발생 현상에 노출돼. 근데 이 정도 가지고 이거 느껴지냐? Tetapi mereka tetap akan menolong Kwon Yu. 1시간 동안 정차한 것처럼 대장 때 말고 다른 전부 인천에 Kini Kwon Yu bergerak dengan Demolution. Mereka mengintai truk yang ada saat di tempat kejadian Kwon Yu mengantar hapnya. 할 수 있지? 할 수 있을 것 같아. Lalu ada mobil yang pergi dari situ dan Kwon Yu pun mengikuti mobil tersebut dan Demolution menunggu pergerakan truk tersebut. Saat sampai di TKP ternyata Kwon Yu melihat dan merekam semua kegiatan yang mereka lakukan. Di tempat Demolution kini dirinya mengikuti truk tersebut. Saat Kwon Yu sudah datang, Demolition pun memberitahu tentang gedung yang mobil box itu datangi. Saat malam tiba, teman-teman Kwon Yu mulai melancarkan aksinya. 체크해보겠습니다. 앞졌잖아. 메인 서버 찾아서 나한테 연결. Yong Dosa dan Yong Baek memasuki gedung itu untuk memasang alat supaya Toelbo bisa memasuki jaringan sistem gedung itu. 문제가 발생하지 않고 다 됐습니다. 넌 뻔해. 전문가니까. Setelah selesai, giliran Kwon Yu yang memasuki gedung dan melihat semua yang ada di dalam kamar itu. 내 사람이야? 만약에 남자친구 들어가기가 도준이 형네 집이야? Kini Kwon Yu melihat isi dari tas yang tadi Demolution lihat dan ternyata isinya adalah orang yang sudah tewas. Saat itu ada yang masuk kemudian Kwon Yu langsung bersembunyi dan melihat semua yang mereka lakukan. Tetapi pengacara itu dapat melihat Kwon Yu dari CCTV itu. Di tempat pengacara, kini dirinya akan memilih orang untuk menjadi kambing hitam dan dirinya memasuki sebuah ruangan khusus yang hanya bisa dirinya masuki. Kini pengacara itu mencari orang-orang yang ada di dalam flash disk itu. Lalu dirinya mendapatkan orang yang cocok untuk menjadi kambing hitam atas perbuatan orang lain yang bernama Jeng So. Di tempat Toelbo ada rapat untuk menemukan seorang wanita yang akan menjadikannya kambing hitam dan akhirnya ketemu. 결국님, 이 여자 놈들이 접근할 거야.
Kini pasukan Kwon Yu pun mulai melancarkan aksinya. Saat itu Yongbek memasang penyadap di HP Jeongso dan mengabari yang lain jika misinya sudah selesai. Saat itu Jeongso sedang dipukuli oleh seseorang dan Kwon Yu yang tidak tahan memilih untuk membantu Jeongso dan pergi dari situ. Saat di tempat Toelbo, Kwon Yu mendengar seorang wanita menelpon Jeongso dan memberitahu Toelbo. 스타포트라는 오피스텔 아세요? 금방 갈게요. 네. Kemudian Toelbo mendapatkan nomornya. Saat menghubunginya, Kwon Yu mengingat masa kelamnya dan hanya diam saja. Kemudian Toelbo lah yang berbicara dengan wanita itu supaya mendapatkan titik lokasi dari wanita itu. 외로운 사람끼리 한번 하자는데 욕 들어야지 흥분하는 스타일이네. 니마 흥분하고 싶으면 없으니까 쌍이야. Saat itu Kwon Yu mendapatkan wanita itu namun tidak dapat ditangkap. Lalu Kwon Yu mengejarnya menggunakan mobil namun saat itu mobilnya mengalami kerusakan. Saat akan ditangkap polisi ternyata ada truk yang menabrak mobil polisi tersebut dan Kwon Yu ditangkap oleh Madok. Saat itu ada polisi yang sedang menyergap tempat Kwon Yu disandra. Hal itu dimanfaatkan oleh Kwon Yu untuk melarikan diri dari tempat itu dan dijemput oleh Toelbo. Saat mereka melarikan diri ternyata Toelbo tidak bisa mengendari mobil lalu dirinya bertukar dengan Kwon Yu. Saat itu ternyata mereka berdua dikejar oleh Madok namun Kwon Yu berhasil kabur. Kini Toelbo memindai tubuh Kwon Yu dan didapati alat pelacak di gelang ibunya. Kwon Yu pun mau tidak mau membuang gelang itu dengan kesedihan. Saat malam tiba mereka memindai kantor pengacara menggunakan drone yang telah Yongdosa modifikasi. 이게 사무실에서 하는 말까지 다 들리네. 데이터는 나중을 위해서 따로 보관해둬 왔는걸요. 괜히 시끄러워지기 전에. 그보다 훨씬 비상한 사람이에요. Dan ternyata ada seperti sebuah brankas raksasa di sana lalu Toelbo akan membobolnya ternyata tidak bisa. 저런 요새를 지어놨다는 거. 털보 형님이 해킹이잖아. 아까부터 계속 시도하고 그냥 경찰에. Dan Kwon Yu mempunyai ide yaitu merusak TKP yang sudah dibuat oleh pengacara itu. 다른 머리카락은 막 섞어. 예, 재미. 청소하라고 지시하시고. Saat itu kelompok Kwon Yu sedang memodifikasi mobil Kwon Yu supaya bisa lebih kencang lagi. Kelompok pengacara itu ternyata semuanya dikacaukan oleh kelompok Kwon Yu. Di tempat pengacara itu sedang melihat berita jika yang melakukan itu adalah Yeri padahal ayah Yeri itu adalah kliennya. Saat itu pengacara itu ditelepon oleh Kwon Yu. 근데 갑자기 막 이게 그래도 처음에 엮어갖고 빵에 집어넣기도 하고 무서워. 너무 성취감이 뭐야 이것도 일이라고 계속 하다. Saat sedang menjelaskan apa yang dirinya perbuat ternyata ada Kwon Yu mematikan teleponnya dan membuat pengacara marah-marah. 통화하는데 저는 소통이 안 돼. 내가 맞은 걸 말해. 아니 너무 딱이야. Pengacara itu melihat asistennya yang sudah dibius. Hal ini membuat dirinya berlari memasuki ruangan khusus miliknya namun dapat diikuti oleh Kwon Yu. Saat itu Kwon Yu langsung menghajar pengacara itu karena sangat kesal. Saat pengacara itu sudah tidak berdaya, Kwon Yu langsung memasukkan flash disk untuk mengkopi semua data yang ada di situ dan jaringannya bisa masuk ke tempat Toelbo. 끝까지 보면 재밌는. 진짜 늦었지. Namun Kwon Yu mendapat telepon dari Madok dan mengabarkan jika sudah meringkus teman-teman Kwon Yu. 근데
팀원들 손끝 하나 건드. 돌려서 진짜 미안한데 맛을 내가 딱 여기다 보낸 거야. 넌 그것만 있어. Kwon Yo pun pergi untuk menyelamatkan teman-temannya. 털보 좀 대타로 쓴다고. 아마 내일 아침 포털에 Saat di rumah Toelbo, Madok dan pasukannya akan menghabisi mereka semua namun tiba-tiba lampu mati. 여기 뭐라고 개새끼야. 우리한테 들어줄게. 너무 저기 깔았다. 그래도 네가 바꿔줘. Ternyata ada Kwon Yu sedang memulai aksinya untuk melumpuhkan anak buah Madok dan juga Madok dengan caranya sendiri. Yaitu melempar beras supaya dapat mengetahui letak orang-orang yang ada di situ. Teman-teman Kwon Yu dapat diselamatkan oleh Kwon Yu dan kabur menggunakan mobilnya. Anak buah Madok dan juga Madok mengejar mobil Kwon Yu. Aksi kejar-kejaran mobil pun tersaji dan saat memasuki gang kecil, mobil Kwon Yu dapat melewati namun mobil Madok dan juga anak buahnya tertahan di gang tersebut. Saat itu Kwon Yu dan teman-temannya dihadang sebuah mobil towing yang melemparkan mobil bawaannya. Namun ternyata Kwon Yu dapat menghindari lemparan mobil tersebut. Dan dapat menghindari mobil yang dikontrol oleh pengacara itu. Saat itu Kwon Yo langsung memutar arah karena di depannya ada Madok dan anak buahnya. 그 탈옥수 권유에 관한 거. Kwon Yu memasuki sebuah stasiun TV dan semua teman-temannya turun dari mobil kecuali Kwon Yu. 여자애가 윤여울이야. 그러니까 이번이 버리 족한데 이거. Karena semua mulai bersiap di posnya masing-masing untuk menyiapkan jebakan. 대장. 아, 지금부터 도와줘. 항상 대장 뒤만 졸졸 따라다니면서 진짜로 위험해질 수도 있어. 불려온다. 대장. 내 조직션 준비됐지? 오늘도 Pos pertama ada roket dari drone dan pos kedua ada Demolosiun yang menembakkan kabel baja dan kemudian ada Toelbo yang sedang meretas sistem di tempat TV itu. Di pos berikutnya ada Demolosiun lagi dengan merconnya yang membuat mobil itu keluar pagar. 다음 단계 준비. Namun saat itu Madok bisa mendapatkan Toelbo dan membawanya pergi. Saat itu Demolusin dan Yongdosa ditangkap oleh tim SWAT. Namun Kwon Yu dapat melarikan diri untuk mengejar Toelbo dan aksi kejar-kejaran mobil pun terjadi lalu akhirnya Toelbo dapat diselamatkan oleh Kwon Yu dan Madok pun menabrak truk yang sedang berhenti. Saat sampai ke stasiun TV lagi, Toelbo diturunkan oleh Kwon Yu untuk melanjutkan aksi meretasnya dan Kwon Yu memasuki tempat TV itu yang sudah banyak polisi. Hal ini dilihat langsung oleh pengacara dan pengacara melompat-lompat kegirangan, karena Kwon Yu dan teman-temannya sudah ditangkap. Namun ternyata dirinya terlambat menyadari jika tempatnya sudah diretas. Saat itu teman-teman Kwon Yu yang lain sudah bersiap untuk menyiarkan kebusukan dari pengacara itu. 지금 전영을 죽인 건 바로 전현. Saat itu semua telah disiarkan semuanya dan dipaparkan data-data yang telah diambil oleh Toelbo. Hal ini disiarkan ke semua penjuru Korea. 우리 마누라랑 싸우다가 고마 시리고마. 변호사 이번에 아이디어 좋. 드릴 거예요.
Saat di tempat pengacara, ternyata pengacara tersebut sudah frustasi dan akan melarikan diri, namun saat memasuki mobilnya, setir mobilnya sudah tidak ada dan dirinya dengan mudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Kini Kwon Yu beserta teman-temannya dilepaskan. Membuat syukuran di rumah Kwon Yu bersama teman-temannya dengan makan bersama. 그리하여 나는 그 나무를 보았다. 그 나무가 썩은 나무는 아니라고 그랬다. Kemudian film pun selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.